Nah, sekarang untuk latihannya kita akan coba bikin garpu sama sendok ya. Ini udah saya turbo smooth biar mulus aja. Kayak gini. Tapi ini saya mulai dari box ya. Ada yang mulai dari silinder, dari apa serah sebenarnya. Ya. Nah, kita coba ya. Nah, ini sama kalau mau bikin objek selalu ada referensinya ya. Jangan main asal bikin aja gitu ya. Ini saya bikinnya lihat foto sendok sama garpu. Nah, saya demoin aja. Saya referensi pakai yang ini aja ya. Jadi kayak gini. Sama saya bikin dari box dulu. Ini tiap orang beda ya. Cara modelingnya beda. Saya mungkin modeling mulai dari box. Ada orang lain mungkin modelingnya mulai dari silinder. Karena bentuk ini kan bulat gitu ya. Bebas-bebas aja itu tergantung orangnya. Jadi saya pakai box misalnya segini. Segmen height-nya 1 aja dulu deh. Width-nya bikin 2 dulu. Ini bikin 4 gitu ya. Mau saya bentuk bulat soalnya. Height-nya nih saya bikin tipis. Terus kalau udah saya bikin editable poly. Oke. Saya lihat dari top. Ini saya jadiin buat patokan aja deh. Atau enggak kalau mau lihat gambar ya, lihat gambar di Max tanpa harus Alt Tab, kita bisa ke File. Di sini ada View Image File ya. Terus nanti bisa dicari gambarnya misalnya yang ini. Itu nanti keluar gambar di sini ya. Jadi nggak usah Alt Tab gitu ya, lebih cepat. Oke, jadi saya pakai ini sama ini deh buat referensi. Oke, saya editable poly. Saya bentuk dulu nih. Mungkin kebanyakan kali ya. Pakai 4 tadi, pakai 3 dong, cukup kayaknya. Tapi nggak apa-apa. Saya coba bentuk dulu. Mungkin agak bulat. Itulah ya kira-kira ya. Dan perhatiin saya jarang nge-scale dari objeknya ya. Saya nggak nge-scale objek, yang saya scale itu subobjeknya ya, biar lebih aman aja. Ini saya begini, gini dulu, misalnya nih saya gedein deh, gitu. Nah, terus saya ambil 2 2 sini, saya extrude. Nah, ini extrude. Ini semua ada shortcutnya, cuman saya lebih biasa pencet di sini ya. Kalau mau lebih cepat pakai shortcut aja. Ini saya extrude gitu, saya kecilin. Ini saya ratain ini. Ini. Oke, terus saya ke polygon lagi karena ini masih kepilih. Saya extrude deh belakang. Ya, saya langsung extrude ke belakang. Terus ini ujungnya saya lebarin dikit ya. Nanti baru kalau tengahnya perlu ada lengkungan lagi atau apa, baru saya pakai edge, saya connect. Misalnya saya connect langsung 3 segmen gitu misalnya ya. Kayak gitu ya. Tuh, ini nanti di scale.
scale kecilin, saya tarik ke belakang ya. Kayak gitu ya. Kalau ini mau ada lagi ininya bisa di connect, jadi connectnya sesuai kebutuhan aja, jangan banyak-banyak dulu. Sorry. Nah ini hati-hati nih, saya nggak sengaja karena pencet R, shortcutnya kebanyakan, jadi select and squash. Nah, diperhatiin, masih hati-hati kita. Kecilin lagi. Ya biar lebih bulat aja. Dan ingat karena ini nanti akan di turbo smooth, nggak perlu bener-bener bulat, secukupnya aja. Nah, ini tergantung nih mau seberapa ini. Ya. Dah. Nah ini baru dari atas. Kita masih harus lihat dari samping. Dari samping ini kan tebel banget ya. Berarti ini ditipisin dulu. Terus kalau di sini kan lihat dia agak bengkok ke atas. Ya. Berarti saya perlu naikin nih. Nah, terus ini mungkin perlu tambahin satu lagi nih. Saya connect satu aja. Mungkin perlu tambahin sedikit gitu. Ya. Ini tipisin lagi. Nah, gitu. Terus ini juga mungkin mesti lebih tipis nih. Ya. Nah, terus kan kalau namanya sendok kan nggak mungkin kalau spatula begini jadi ya. Tapi kalau sendok kan ada lengkungan ya. Kalau nggak bisa nyendok air atau apa gitu ya. Nah, berarti ini kenapa nih? Kepilih nih, nggak sengaja. Saya rapin dulu. Ini saya scale ini aja. Ya. Sendok kan ada lengkungannya tuh. Ini saya buka lagi satu gambar lagi deh. Gambar sendok dari samping. Nah, kayak gitu. Nah, lengkungannya itu kan tiap sendok beda ya, tapi kira-kira kayak gini lah ya. Berarti ini belakangnya ya. Saya ambil yang bagian atasnya dulu deh. Ini ya. Saya lihat dari left. Nah, ini saya atur dulu. Belakangnya segini misalnya. Saya kira-kira aja nih. Nah gitu deh. Kira-kira segitu deh. Nah gini nih. Dah. Dari samping udah oke lah ya. Nah, bawahnya doang nih baru nih. Sorry. Baru bawahnya. Dan ini kalau dilihat dari sini masih terlalu ini ya. Kurang enak ya bentuknya. Nah sekalian atasnya saya turunin juga deh sekalian. Hati-hati jangan sampai nembus. Cukupnya aja. Tuh, nah sekarang kalau mau lebih bulat. Ya biar lebih rapi lagi. Bawahnya saya pilih. Ya. Poligonnya saya inset. Gak harus begini ya. Banyak caranya. Ini salah satu caranya doang ya. Biar lebih bulat ya. Gini. Mungkin saya rapin lagi. Tengahnya saya deselect. Saya garis gini. Saya geser sedikit. Tinggal ngerapi-rapin vertex aja nih. Terus perhatiin gesernya yang bener ya. Jangan salah sumbu gesernya. Dan ini terus diputar, viewportnya harus terus diputar. Biar kita bisa lihat. Mungkin saya scale sedikit, saya turunin.
atau mau di inset sekali lagi juga bisa. Ini atasnya berarti sama, perlu di inset lagi. Ini mungkin mau diturunin lagi dikit, bisa. Ya, kalau kurang dalam ya tinggal diatur lagi vertexnya ya, biar lebih lengkungannya lebih dalam. Dan nanti dirapin lagi. Nah, kalau udah kita bisa cek. Saya matiin dulu semua sub objeknya. Saya tes kasih turbo smooth 2 kali misalnya. Ya udah cukup, bentuknya udah cukup oke lah ya buat sendok ya. Tinggal nanti dirapin ininya ya biar nggak terlalu, biar ini lebih bulat nih kan, lebih bulat ininya ya. Ini tinggal atur vertex ini dimainin lagi aja nih. Vertex ini dimainin lagi biar lebih bulat aja. Atau kalau mau lebih bulat lagi di insert sekali lagi juga bisa gitu. Sama atas sih kalau mau lebih masuk lagi tinggal diatur aja vertex gitu ya. Jadi cuman kira-kira kayak gini, nanti nih lengkungan ininya bagaimana diatur, tebelnya seberapa diatur. Gitu. Ini sendok. Nah, sekarang saya mau bikin garpu. Karena belakangnya sama, saya copy aja nih. Nih, saya copy. Terus saya cuma ambil belakangnya. Depannya delete. Ya. Gini ya kira-kira ya. Nah, sekarang saya mau bikin garpunya nih. Depan ini ada 4. Saya mulai dari box lagi deh. Ya. Posisinya X-nya saya samain ya. Jadi ada garis tengah ini benar-benar sama gitu ya. Saya copy aja nih. Jadi pas, garis tengahnya pas gitu. Ini entah kalau saya sambungin, soalnya nanti kita bakal sambung objeknya. Oke, kayak gini. 1, 2, 3, 4. Berarti segmennya kayaknya width-nya ini saya harus tambahin jadi 4. Oke. Terus ini mungkin ditipisin sedikit. Lengthnya saya nggak perlu dulu deh lengthnya deh. Saya bikin gini dulu. Ya. Nah, sekarang saya bisa giniin. Saya mau bikin 4 itu ya. Berarti saya bisa extrude ya. Klik kanan editable poly. Pilih face paling depan. Ini saya kurangin pakai alt ya. Terus ini kan mengecil ya. Ujungnya mengecil. Berarti saya pakai bevel aja kali ya. Saya pakai bevel. Nah, saya bevel. Saya kecilin. Misalnya gini. Tapi kan kalau di bevel, pilih 4-4-nya di bevel jadi. Kalau di bevel 4-4-nya ngikut ya. Nah, ini kita pakai namanya di optionnya. Defaultnya itu kan bevelnya di by group ya. Di extrude juga sama nih optionnya. Ada group, ada lokal normal, ada by polygon. Nah, kalau kita mau extrude misah-misah pakai by polygon gitu. Ini ntar tinggal di atur bevelnya gitu. Mau berapa kecil. Tapi kalau nggak saya gini deh, saya pakai extrude tapi by polygon gitu ya. Misalnya segini, oke. Terus masih kepilih ininya saya ganti ke scale ya. Saya scale kecilin gini. Nah, kayak gitu. Ya. Segini dulu. Ini mau base-nya dulu ya.
Baru habis ini saya extrude lagi. Ini saya ganti ke grup aja lagi karena udah kepisah ya. Nah, ini seberapa panjangnya lah, saya nggak tahu kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kan kalau fork itu kan kanan kirinya sama ya, simetris ya. Kita bisa kerjain setengah aja sih, jadi kita nggak usah kerjain empat-empatnya gitu ya. Saya delete dulu poligonnya setengah. Ya. Terus yang ini saya geser dulu nih ke sini. Ya. Ini saya biar rapi aja deh. Saya cuma pilih pinggirnya, saya scale biar rapi, garis lurus gitu ya. Oke, ini saya geser dikit sini. Nah, kalau mau kanan kirinya sama, di sini ada modifier namanya simetri. Simetri. Nah, simetri itu buat nyamain bagian kanan ke kiri. Tapi kalau dikasih gini kan biasanya hilang objeknya, tinggal di flip sih sebenarnya. Ya, flip. Dan terus di sini ada simetri mau ke sumbu X, sumbu Y, atau sumbu Z. Ya, sumbu Z itu atas bawah gitu ya. Saya mau kanan kiri jadi X ya. Terus di sini kalau dibuka ada mirrornya nih. Mau pusat simetrinya ada di mana gitu ya. Biasanya sih kalau udah bener awalnya dari awal taruh di posisi bener sih biasanya nggak usah diganti-ganti mirrornya. Kalau perlu aja ya. Kayak gitu ya. Nah, kalau di mirror, kalau di simetri enaknya gini. Kalau nyala show and result, saya pilih yang sebelah kiri, digeser simetrinya ngikut gitu ya. Mau di extrude semua ngikut gitu. Nah, kayak gitu. Oke, berarti ini kayak gini, ujungnya kan ngecil ya, berarti ini saya bisa pilih lagi ujungnya. Nah, ini mungkin baru di bevel nih, yang ini nih. Jangan jauh-jauh, dikit aja. Klik dikit-dikit aja ya. Itu deh, misalnya. Itu bisa di scale gini. Nah, terus kan kalau garpu itu kan biasanya agak melengkung ya ujungnya ya. Nah, itu diginiin. Kita mesti tambahin dulu segmen di sini. Terus kita connect berarti ya. Mungkin tambahin 2 atau 3 gitu ya. Sesuai kebutuhan aja. Tuh. Terus kalau mau bikin melengkung ya bisa sih pakai ini dipilih, geser gitu ya. Satu-satu ya. Atau kalau mau lebih gampang pakai apa? Tadi yang gampang kan pakai FFD. Tapi gini, kalau saya FFD sekarang, ini efeknya sampai ke ujung-ujung ini. Nih, saya cuma mau FFD-nya di sini doang. Ya, berarti saya pakai gini, pilih vertex-nya dulu yang mau di FFD. Terus baru kasih FFD gitu. Jadi FFD itu bisa di-apply ke objek atau di-apply ke sub-objek. Ya. Saya pakai 3 gini. Control point. Nah, gitu kan enak jadinya nggak usah ngedit vertex banyak-banyak ya. Kayak gini aja gitu. Nah, kalau udah ini mau diedit lagi vertexnya, kita bisa klik kanan. Simetri saya buang dulu deh. Ya. Saya klik kanan. Saya collapse all aja. Nanti tanya yes aja. Collapse all tuh jadi dia modifiernya dijadiin satu lagi gitu. Kayak di collapse kayak di merge di Photoshop lah gitu ya. Kayak gitu.
Ya, ini belakangnya nih saya delete dulu karena saya mau sambungin ke sini. Oke. Terus ini berarti saya kasih simetri. Lagi ya, saya flip. Nah, di simetri itu ada ininya juga nih, ada thresholdnya juga. Sama kayak nge-weld, kalau thresholdnya kegedean, hati-hati, jadi ke weld tengahnya. Biasanya kalau ini defaultnya sih biasanya cukup. Ya, tapi kalau defaultnya bikin dia jadi ke weld, dikecilin aja angkanya. Ya. Ini saya collapse all dulu ya. Tuh, biar jadi double poly lagi. Nah, sekarang saya mau sambungin yang ini ke sini. Saya bisa pilih yang ini dulu atau yang ini dulu ya. Saya pilih yang ini dulu ya. Saya giniin editable poly. Sama kayak tadi pakai line saya attach. Mana itu? Hilang kemana nih? Bentar ya. Edit geometri. Di attach. Klik yang ini ya. Nah, kalau warnanya sama berarti udah jadi satu objek nih. Nah, sekarang saya mau nyambungin yang ini ke sini. Saya geser dulu ke bawah. Berarti pakai bisa edge-nya satu-satu di bridge ya. Tapi ini kan lagi nih, di sini ada 1, 2, 3, 4, sini ada 2 ya. Berarti ini kan kalau di bridge jadi nggak pas nih. Saya bisa giniin aja sih, pilih 2 nih ke sini 1, terus saya bridge bisa juga. Nanti kita rapin lagi. Mana itu bridge? Ini 2, ini 1 bridge ya. Nah, ini karena otomatis sih, biarin aja dia mau lari sini nggak apa-apa lah. Atau enggak kalau mau cepet bisa juga gini. Pilih border. Ya ini kan bolong, ini bolong ya. Kalau mau nge-bridge harus bolong ya. Di bridge gitu ya. Nah, ini udah nyambung nih. Nah, tapi kan di sini berantakan nih, ya. Nah, kalau modeling sebenarnya apalagi kalau modelingnya mau di turbo smooth ya. Biasanya dianjurkan sih poligon ininya sih ada 1, 2, 3, 4. Namanya quad ya. Kalau yang namanya ada 3 gini namanya ini tris ya. Kalau yang sisinya lebih dari 4 namanya n-gon. Nah, biasanya sih yang kalau mau rapi sebisa mungkin poligon itu atau face dibikin jadi quad. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan ada 3 gitu ya. Nah, ini kita coba rapin ya. Rapinnya gini sih gampang. Saya pilih dari sini, saya connect dulu atau saya cut ya. Ini sebenarnya cuma bikin rapi doang sih. Terus yang edge yang ini saya backspace saya delete aja ya. Saya buang dulu, sama yang bawah juga saya giniin. Ini sini ke sini saya connect. Terus yang ini saya backspace ya. Ini cara saya inget ya. Kalau mau cara yang lain bikinnya mah bebas-bebas aja. Saya pilih sekalian yang bawahnya saya pilih juga. Terus saya connect. Mana connect? Nah ya. Nah, ini sambil masih kepilih edge-nya saya. Nah, ini kan jadi 4 semua ya. Kuat. Ini kuat semua. Ini kuat semua. Ya. Udah kayak gitu. Nanti diedit lagi aja bentuknya gimana. Ujungnya mau lebih kecil serah. Kalau dicek pakai turbo smooth ya. Ya lumayan lah ya bentuknya. Mungkin ini ini kali ya, di majuin dikit. Nah, gitu kali ya. Tinggal diedit lagi sih bentuknya gitu. Cuman basicnya ini mungkin saya tambahin 1 deh di sini deh. Tambahin 1 connect satu garis lagi. Oke, tapi setidaknya udah dapet ya. Tinggal di refine lagi aja bentuknya. Kayak gitu. Jadi kalau emang
Tadi saya mulai dari box, saya edit, saya extrude, ya, saya ikutin bentuknya pakai referensi ya, biar gampang. Kalau nggak pakai referensi bisa lebih lama lagi. Ini bisa diedit lagi bentuknya, terus tadi karena belakangnya sama, saya copy aja, depannya saya delete gitu. Terus kalau udah saya bikin kepisah, kalau udah jadi depannya, belakangnya jadi, tinggal di attach, di bridge gitu. Nanti sisanya mau diedit-edit lagi bentuknya silakan. Tuh. Nah, jadi ini kira-kira cara bikin garpu sama sendok pakai double poly gitu ya. Kalau ini pakai modifier doang nih susah banget bikinnya. Kayaknya hampir nggak mungkin bikin kayak gini pakai modifier doang ya. Ini mau nggak mau emang harus jadi editable poly gitu. Nah, ini ingat turbo smooth-nya jangan di collapse ya. Turbo smooth sih biasanya jarang banget di collapse ya. Udah biarin aja turbo smooth begini. Kalau nggak perlu dimatiin aja turbo smooth gitu. Kayak gitu. Oke, jadi ini tadi editable poly sama contoh bikin garpu sama sendok. Ini silakan dicobain dulu. Ingat pakai referensi ya. Oke, terima kasih.